menurut saya ibu rumah tangga baik yang bekerja ataupun tidak bekerja harus wajib tahu mengenai literasi keuangan karena itu sangat penting dan berharga untuk dipelajari dan diimplementasikan di keluarga. Harapannya apa? Dengan ibu rumah tangga yang udah melek secara finansial, pasti dia akan lebih hati-hati mengatur tata kelola keuangan keluarganya. Keuangan itu sensitif ya Mbak ya, benar-benar sangat sensitif. Kayak nggak kenal siapapun itu gitu, mau pasangan kita ataupun keluarga kita juga. Setuju. Gitu. Dan kebetulan aku sama suami aku tuh kita terbuka sih, alhamdulillahnya aku terbuka. Dan sempat kenapa bisa awalnya tidak terbuka karena kayak misalnya masuk cuman berapa tapi nggak dihitung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Sobat Mes hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Dan kembali lagi bareng aku Rista Swestika yang akan memandu acara podcast hari ini. Dan tema hari ini tuh luar biasa banget Sobat Mes, karena kita akan membahas tentang harta, wanita, dan keluarga. Kalau membahas tentang harta, wanita, dan keluarga, pasti deh banyak sekali permasalahan yang akan muncul. Nah, untuk itu Rista gak sendiri, karena Rista ditemani oleh dua sosok perempuan hebat yang akan kita bahas tentang gimana sih ngebahas tentang harta, wanita, dan keluarga. Dan hari ini akan ada, yang pertama adalah Mbak Marsha Natika, beliau selaku public figure. Dan yang kedua ada sosok perempuan hebat yaitu Mbak Novita Sumaryati selaku perwakilan dari Prudential Indonesia. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sobatnya coba dilihat ya, yang satu dengan warna merah cerahnya, kemudian yang satu dengan warna hitam kombinasi abunya. Luar biasa. Mbak Marsha sama Mbak Novita, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik ya Mbak. Alhamdulillah baik ya. Alhamdulillah. Mbak Novita juga baik? Luar biasa. Oke, baik Mbak, hari ini kita mau bahas tentang harta, wanita, dan keluarga. Tapi sebelumnya aku pengen tahu dulu deh ya, kesibukan dari Mbak Marsha itu ngapain aja, kemudian Mbak Novita juga ngapain aja, biar Sobat Mes juga tahu deh hari ini. Silahkan. Oke. Kesibukan aku pastinya kalau untuk sekarang ini aku sebagai menjadi ibu rumah tangga, ibu rumah tangga juga, entrepreneur juga, terus juga sebagai istri, dan sebagai ibu anak-anak. Banyak ya, gitu. Banyak ya. Ini kayaknya kita memang benar tepat banget hari ini kalau Rista sebut di awal adalah perempuan hebat. Yuk, sekarang Mbak Novita ngapain aja? Oke, saya Novita, saya aktif di Prudential Indonesia. Tepatnya di Departemen Client Relation Center. Jadi tugasnya kami adalah memberikan pelayanan yang terbaik untuk para nasabah kami, para tenaga pemasar dan stakeholder tentunya. Nah, selain aktif di Prudential Indonesia, saya juga punya 3 orang anak di rumah, jadi sebagai ibu rumah tangga juga, punya tanggung jawab sebagai istri dan juga ibu dari 3 anak. Kalau ditanya ribet apa enggak? Pasti ribet ya. Sama ya Mbak. Pasti keribetannya sama. Oke, ini jadi 3 semua ya. Oke, nanti kita rencanain keuangannya Sobat Mes ya. Oke, baik, tadi Mbak Marsha adalah tadi seorang public figure juga, kemudian pengusaha juga, seorang moms juga, sama dengan Mbak Novita. Artinya banyak sekali nih ya pelajaran-pelajaran yang sebenarnya harus kita terus tumbuhkan karena kita punya tim, kemudian punya keluarga gitu. Tapi sebelum kita memberikan informasi buat para tim, karyawan dan lain-lain, aku pengen tahu lebih detail lagi. Kalau Mbak Marsha sendiri, ada nggak sih pengalaman-pengalaman atau pelajaran khusus gitu ya, yang kayaknya tuh harus diikutin terus nih pesan-pesan dari orang tua gitu ya, dari pola asuh gitu ya dan lain-lain tuh Mbak Marsha, silakan. Kalau aku kebetulan terlahir dengan keluarga yang ramai banget. Aku 7 bersaudara. Wow, luar biasa ya. Rame. Iya, benar-benar ramai banget, 7 bersaudara. Dan mama aku sekarang sudah punya cucu 15. Wow, dari 7 jadi 15 ya. Iya, jadi benar-benar memang keluarga ramai banget. Jadi yang pernah memang mama aku sampaikan dan papa aku sampaikan itu adalah kita sebagai orang tua, ya kita selalu menjadi orang yang selalu dilihat sama anak-anak gitu. Ataupun keponakan kita sendiri gitu. Dan aku selalu ingat sama mama papa aku selalu bilang,
kalau kita itu jangan menjadi yang sempurna. Sempurna kan hanya milik Allah. Yes, tapi betul. kita harus belajar untuk berjuang gitu. Jadi berjuang itu apa maksudnya? Jadi dalam keadaan sulit apapun kita harus terlihat senang aja walaupun kita sulit gitu. Mama papaku selalu menekankan seperti itu. Jadi kita harus tetap berjuang walaupun kita ngerasa kayaknya kita udah capek nih gitu. Oke, ini bagus banget ya Mbak Novita ya sama Sobat Mes ya. Artinya kita jangan mudah menyerah gitu. Dalam situasi dan kondisi apapun cukup kita yang tahu, tapi tetap kita harus selalu senyum gitu ya. Harus selalu kelihatan happy gitu ya, dan cari solusinya bukan hanya mentok dengan masalahnya gitu ya Mbak. Itu yang selalu diingat. Akhirnya membuat dirimu sesukses ini hari ini ya. Insyaallah. Oke, dan kalau aku lihat ya, kalau misalnya Sobat Mes lihat di sosial media gitu ya, sosial medianya Mbak Marsha itu banyak banget followersnya. Artinya beliau ini benar-benar sangat menginspirasi nih, khususnya kaum perempuan. Oke. Kalau begitu aku balik ke Mbak Novita. Kalau Mbak Novita sendiri, ajaran apa sih dari orang tua gitu ya yang kayaknya tuh sampai detik ini tuh selalu aku ikutin, kemudian kayaknya bakal diturunin juga nih ke anak-anak gitu. Oke. Kebetulan Bapak Ibuku selalu mengajarkan bagaimana kita bersyukur dengan apa yang kita punya. Gitu. Jangan selalu mengcompare diri kita dengan orang lain, karena pasti nggak akan apple to apple. Yang ada kita malah iri, malah rugi, jadi kasihan ke hati kita kan gitu. Jadi itu sih yang aku selalu ingat, kamu kudu bersyukur dengan kondisi apapun, sesulit apapun, ya disyukurin aja. Allah nggak pergi ninggalin kamu gitu. Jadi kalau dalam kondisi terburuk apapun, tetap bersyukur, tetap bangkit kembali, karena akan ada orang lain yang datang kepadamu, didatangkan oleh Allah untuk membantu kamu. Gitu Mbak. Luar biasa kok, kalau kita ambil kayaknya nggak jauh beda nih ya ilmunya ya gitu ya. Jadi satu harus cintain diri sendiri, jangan banding-bandingin dengan orang lain, karena Tuhan udah pasti memiliki takaran masing-masing buat umatnya gitu ya. Kalaupun saat ini susah, pasti Tuhan akan memberikan pertolongan ya. Oke. Nah ini luar biasa ya Sobat Mes ya. Artinya kalaupun nanti kita memiliki putra putri gitu ya, ataupun saat ini kita punya tim dan lain-lain, ada baiknya tadi jangan pernah membandingkan diri kita dengan orang lain, karena nggak akan pernah selesai nih proses perbandingannya gitu ya. Selalu aja ada yang kurang gitu. Nah balik lagi nih Mbak Marsha sama Mbak Novita. Tema kita ini hari ini adalah harta, wanita, dan keluarga. Oke, kalau ngomongin sosok perempuan, tadi Mbak Novita sama Mbak Marsha juga adalah seorang ibu, kemudian juga pengusaha gitu ya. Tadi Mbak Novita juga seorang wanita karir gitu ya, punya 3 ya kan, karir dong gitu ya. Kemudian juga punya putra putri ya, tadi masing-masing 3. Oke, artinya kalau kita perempuan ini kan banyak yang harus diurusin. Aduh gimana dong, satu kepala mikirin anak gitu ya, satu lagi mikirin cucian belum nih gitu. Satu lagi suami, satu lagi kerjaan gitu ya. Nah balik lagi, ketika seorang perempuan ini berkarir, punya pekerjaan dan lain-lain, banyak anggapan di masyarakat bahwa oke, pasti itu bukan seorang ibu yang baik. Oke, pasti nggak bisa ngurus anaknya, pasti deh keluarganya pasti berantakan ABCD gitu. Nah untuk menanggapi hal-hal yang seperti ini, suara-suara sumbang gitu ya, ada nggak sih kiat-kiat khusus dari Mbak Marsha sendiri sama Mbak Novita? Silahkan. Sulit apa? Inilah ya namanya perempuan itu harus saling support ya. Oke. Iya, oke. Jadi itu pertanyaannya mungkin itu yang lagi sedang kita hadapin juga ya, pastinya di setiap harinya nggak mungkin mulus aja. Apalagi aku sosok orang yang aku tuh dari mama papa aku memang sosok orang yang benar-benar bertanggung jawab sama apa yang dikerjakan sama kita, dan kita juga terus bekerja gitu. Nah jadi kalau misalnya aku untuk membagi-bagi waktunya itu, pertama yang aku pikirkan itu dulu adalah keluarga. Oke. Iya, karena keluarga itu paling penting, terutama suami. Kalau misalnya suaminya belum dikasih makan, suaminya nggak diurusin, itu akan keteteran kemana-mana. Gitu. Karena kalau menurut aku yang paling penting adalah itu di keluarga kita. Sebelum ada kita punya anak, pasti kita berdua kan ya. Jadi kita ngurusin itu dulu. Kalau misalnya sudah ada ridho dari suami, insya Allah semuanya lancar. Gitu. Jadi aku intinya balik lagi sama keluarga sih. Dengan sesibuk apapun kita juga komunikasi itu sangat penting sih. Karena komunikasi itu yang bisa menghancurkan kita juga. Kalau misalnya kita komunikasinya tidak baik,
dari keluarga kecil kita ini bisa melebar kemana-mana. Jadi bisa kayak ke usaha kita, ataupun kita ketemu sama orang pun juga jadi emosional. Oke, jadi kuncinya adalah tadi gitu ya, begitu banyak pekerjaan, kemudian ada keluarga dan lain-lain, mana sih yang menjadi prioritas dari seorang Mbak Marsha? Ternyata adalah keluarga terlebih dahulu, terutama Pak suami gitu ya. Karena kalau kita harus dapat ridhonya, karena kalau udah ngomel kamu ya gitu, aduh susah banget ini, nanti bisa ngerembet ya. Iya benar, jadi nggak lancar semuanya. Oke, jadi keluarga terlebih dahulu, suami, kemudian ada komunikasi dan support system gitu ya, gimana juga mengkomunikasikan dengan keluarga dan anak-anak gitu ya. Oke, kalau Mbak Novita sendiri gimana ini wanita karir? Wanita karir, untuk ibu-ibu yang seperti kita yang memiliki peran ganda gitu ya, memang pasti kesulitannya kurang lebih itu sama ya. Banyak hal yang kudu dilakukan di satu waktu gitu ya. Udah tahu gue lagi kerja, gue lagi meeting, anak minta diajarin, yang ini minta dibeliin, mah pesenin makanan, mah masakin. Iya kan? Itu tuh kalau mau dibilang mau pecah gitu. Tapi cuma gini, istighfar gitu ya. Mending kalau datangnya satu persatu tugasnya. Kalau kita kayak di sekolahan kan mata pelajaran 1 selesai, mata pelajaran 2 selesai. Kalau kita udah berumah tangga sekaligus bekerja, itu tugas at the same time datang aja gitu, nggak pakai diundang gitu. Kalau atu-atu mah cincai kelar. Tapi pada saat berbarengan itu challenge-nya kita sebagai perempuan yang juga bekerja. Nah biasanya aku gimana caranya? Ya pertama yang pasti harus bagi waktu dan nentuin prioritas. Mana ya yang mesti aku prioritaskan? Ini meeting sama siapa ya? Meetingnya sama bos, apa sama anak tim yang bisa mungkin aku geser sedikit waktunya gitu. Terus kalau misalnya anak mesti datang ke sekolahan gitu ya, harus rapat. Biasanya aku cari tahu dulu ini mau ngomongin apa ya. Kalau esensinya ini mah gue cuman dikasih moms of meetingnya aja gitu, dikasih tahu hasil meetingnya aja. Oke, aku nggak datang. Tapi kalau misalnya itu penting, ya aku cari cara supaya tetap bisa datang ke sekolahan. Nah, itu kan sesuatu yang mesti kita manage. Itu pertama, prioritas dan bagi waktu. Yang kedua, bagaimana kita mendelegasikan. Ya, kadang-kadang kita harus berbagi. Nggak semua pekerjaan kita bisa kerjain. Jadi bagi-bagi nih sama suami. Tadi dia baik ya dilayanin suaminya. Terus saya bagi-bagi pekerjaannya. Mohon maaf. Mbak saya baru datang itu jam 8 pagi. Jadi jam 5 sampai jam 8 dia datang, kita berbagi tugas. Ada yang cuci piring, ada yang nyapu, ada yang mandiin anak sekolah, ada yang nganterin gitu. Jadi harus ada delegasi, termasuk ke rekan kantor kan. Oh kalau semuanya meeting aku hadir, pingsan kita ya. Jadi delegasikan ke orang-orang yang tepat, yang mungkin bisa mewakili kita. Sama tadi setuju sama Mbak Marsha, harus komunikasi sih sama pasangan, sama anak di rumah, sama rekan kerja, sama atasan termasuk. Karena kalau atasan kita nggak paham ke kondisi kita, kan dia nanti bawahnya sewot mulu. Ini Novita mana, nggak ada gitu. Tapi kita harus kasih tahu kondisinya kita. Itu sih 3 hal. Komunikasi juga ya. Betul. Nah, Sobat Mes, kalau bisa kita lihat di sini, alam Mbak Marsha sama Mbak Novita ini ada yang berbeda gitu ya. Tapi secara garis besar itu selalu sama gitu ya. Yang pertama adalah kita harus cari prioritasnya terlebih dahulu gitu ya. Kemudian harus ada komunikasinya, kemudian juga ada delegasinya. Tentunya bersama pasangan, bukan pasangan orang lain ya. Gitu ya. Oke, tapi kan sebenarnya nggak mudah loh ya, betul nggak sih, mengkomunikasikan atau mendelegasikan gitu ya tugas dalam rumah tangga dengan pasangan, orang tua maupun si mbak di rumah, ini bukan satu hal yang mudah, betul ya? Betul. Karena terkadang kita perempuan juga memang perfeksionisnya itu selalu ada, bener nggak sih? Kayaknya kalau nggak kita kerjain sendiri tuh kayaknya takutnya nggak beres nih nanti. Iya benar. Nggak beres nih nanti, nggak selesai nih nanti. Toto aku juga nih yang turun tangan gitu ya. Nah, untuk mengantisipasi hal ini sebenarnya ada nggak sih cara yang paling jitu alanya Mbak Marsha ataupun alanya Mbak Novita nih? Kalau aku hal jitunya itu aku punya grup. Jadi aku punya grup untuk di rumah. Jadi buat komunikasi di situ. Gitu. Jadi kita memang sudah bagi-bagi tugas. Jadi kayak misalnya Mbak aku yang satu harus begini, Mbak yang satu harus gini-gini. Aku pun juga ada tugasnya, suami pun juga ada tugasnya. Jadi udah ada udah berbagi gitu. Jadi intinya satu lagi komunikasi.
dan untuk kita pembagian tugas juga jadi jelas. Jadi kita pun juga sebagai maksudnya sebagai orang tua ataupun yang kita menjaga anak kita gitu, itu juga harus kompak sih. Gitu. Aku karena aku pekerjaannya kan juga sering di luar gitu, sama suami juga. Jadi memang komunikasi sama Mbak yang di rumah harus kompak gitu. Makanya aku solusinya adalah membuat grup. Jadi kuncinya adalah buat grup keluarga, kemudian udah ada pembagian tugas, udah kayak ada jadwal piket nih. Ada jamnya ya. Anak keluarnya tuh berbeda-beda. Anak aku walaupun masih kecil, yang 1 tahun 6 bulan itu udah sekolah, tapi seminggu baru 2 kali. Cuman intinya kan dia akan waktunya juga beda nih pulang-pulangnya. Yang di saat hari ini nih tepat banget hari Rabu ini tuh bener-bener kayak hari dimana kayak keluarnya jam 11, anak aku yang 1 keluarnya jam 12. Sedangkan aku ada kerjaan jam 1. Gimana itu? Akhirnya aku minta tolong sama mbakku untuk dia pergi dulu ke sekolah anak aku yang kedua gitu, supaya udah diurusin dulu, udah makan dan mandi dan segala macam di sekolah untuk boleh kayak gitu. Baru di situ nanti suami aku yang jemput gitu. Jadi memang kita emang udah punya tugas masing-masing gitu. Jadi biar emang kita semua jadi nggak tabrakan. Kalau misalnya kita nggak ada komunikasi, nggak ada grup itu, jadi ya kalau misalnya kita nggak ada grup itu kan pasti semuanya pengen jemput karena di waktu itu udah tahu kalau misalnya anak ini keluarnya jam segini. Ini salah satu trik yang bisa digunakan juga ya Sobat Mesh ya. Ada grup keluarga, kemudian udah dibagi tugas-tugasnya, ada jam-jamnya juga. Jadi udah jemput belum mah? Udah dong. Jadi untuk meminimalisir keributan nih. Kalau alam Mbak Novita sendiri seperti apa nih pembagiannya? Kurang lebih sih sama Mbak Marsha, tapi mungkin aku ada tambahannya adalah dengan kita berperan ganda tuh kan banyak banget ya yang mesti kita lakukan. Tuh aku dengan sejalannya waktu, sejalannya umur, bertambah juga kebijaksanaan mungkin ya sedikit. Aku tuh berasa stres ya Mbak, bukan? Itu juga. Tapi tuh aku berasa gini, aku harus menurunkan level perfeksionisnya gitu. Kalau aku pengen semua sempurna terus, nggak bakalan kejadian. Nanti kita jadi stres, terus kitanya jadi emosional, gampang marah sama pasangan, gampang marah sama anak-anak, kan itu justru nggak bagus kan buat lingkungan di rumah gitu. Jadi aku udah menurunkan banget standar. Misalnya kalau dulu kan pengen rumah rapi terus gitu ya. Terus dengan anak ada lahir baru lagi, ada anak bayi lagi, udah nggak pernah ya rapi, tapi kan tetap berbeda gitu. Jadi ya udah aku menurunkan level itu sih. Kadang-kadang perlu sih merasa, aduh gue merem aja deh. Karena kalau nurutin kita melek terus, pengennya beres-beres. Padahal pulang ke kantor aja udah jam berapa, terus masih ngerjain PR, terus masih ada tugas-tugas tambahan. Kalau masih disuruh beres-beres malam, itu kan yang ada kitanya pingsan gitu. Jadi ya menurunkan level itu sih supaya kita nggak berasa kayak dikejar-kejar gitu. Ini juga salah satu kuncinya Sobat Mesh, dimana kita menurunkan kadar perfeksionisnya. Karena biasanya perempuan sama sih ya Mbak, aku pun sama. Begitu masuk rumah, kok berantakan sih, ini gimana sih gitu ya, nggak kelar-kelar gitu ya. Jadi ada baiknya ya udahlah, kalau misalnya memang lagi berantakan ya udah, memang dari lagi punya putra-putri yang memang lagi butuh ini ya, butuh mainan dan lain-lain, jadi nikmatin aja nggak masalah. Karena ada waktunya nanti rumah kan nanti diniatin dulu. Oke, nggak apa-apa sekarang berantakan, besok bangun lebih pagi beresin gitu. Jadi tenaganya udah di-recharge. Betul banget. Jadi semuanya itu ada solusinya Sobat Mesh gitu ya. Kalau tadi kita udah berbagi peran dengan pasangan, berbagi tugas dengan anak dan para support system yang ada di rumah, pertanyaannya adalah kita mau ngomongin tentang uang. Harta wanita gitu kan ya. Dan keluarga ya kan. Ujung-ujungnya balik lagi masalah keuangan gitu ya. Kalau kita ngomongin angka literasi keuangan tahun ini tuh perempuan angkanya tinggi nih, literasi keuangannya dibandingkan perempuan. Tapi perbandingannya hanya dikit nih gitu ya. Tapi kalau dilihat di angka inklusi keuangannya, perempuan juga masih kalah jauh dengan laki-laki gitu ya. Nah, menurut Mbak Novita sendiri, penting gak sih perempuan ini paham tentang literasi keuangan? Kemudian penting gak sih kita sebagai seorang ibu ini ngatur uang itu dengan tepat? Karena biasanya masalah uang nih, ini kan masalah sumber keributan ya. Bisa-bisa itu pas suami gak dibukain pintu. Benar.
ini bukan karena saya bekerja dari sektor jasa keuangan ya, tapi memang menurut saya ibu rumah tangga baik yang bekerja ataupun tidak bekerja harus wajib tahu mengenai literasi keuangan karena itu sangat penting dan berharga untuk dipelajari dan diimplementasikan di keluarga. Harapannya apa? Dengan ibu rumah tangga yang udah melek secara finansial, pasti dia akan lebih hati-hati mengatur tata kelola keuangan keluarganya. Harapannya apa? Ujung-ujungnya pengen keluarganya lebih sejahtera sih. Apa aja sih yang basic-basic yang dipelajarin buat ibu rumah tangga, baik yang di rumah ataupun yang ke kantor juga. Yang pertama, dia mesti tahu sih gimana cara mengelola pendapatannya dia dan pengeluaran. Tuh harus balance tuh, jangan besar pasak daripada tiang kan. Harus sama. Terus bagaimana dia mulai menyisihkan uang untuk menabung. Jadi jangan cuma konsumsi doang, jangan beli beras doang, jangan bayar sekolah doang, tapi dia lupa menabung. Itu nggak boleh. Itu nggak boleh. Atau jangan-jangan paket, itu jangan kelamaan di handphone gitu ya, karena itu pasti ada pengeluaran ya pengeluaran yang di sini nggak kelihatan, baru nanti datangnya paket. Terus yang ketiga, bijak dalam berhutang ya. Jadi pay-later itu ya. Jangan sering-sering dipakai. Terus kalau ada tawaran pinjaman kilat khusus gitu ya. Ya awalnya sih enak, tapi kan tetap harus bayar. Kalau nggak bayar ada bunga, kita dikejar-kejar, kehidupan keluarga kita terganggu dan akhirnya nggak baik buat environment keluarga kita. Gitu. Dan yang keempat terakhir, ibu yang pintar kudu tahu sih di mana harus naruh duitnya, kenal sama produk-produk keuangan, mau nabung di mana, mau berinvestasi di mana, mau membeli proteksi di mana. Minimal itu sih Mbak, untuk ibu-ibu supaya lebih jelas, lebih tahu literasi keuangannya lebih baik. Oke, jadi memang penting sekali ya Mbak Novita bilang bahwa perempuan itu penting sekali untuk memiliki yang namanya literasi keuangan. Karena kalau kitanya perempuan gak bisa ngatur keuangan, yang ada nanti perempuan selalu salah gitu ya. Oke, betul ya. Uang kemana nih mah, kok belum ya? Habis terus sih gitu. Padahal memang kurang jangan-jangan. Oke, kalau dari Mbak Marsha sendiri ada pengalaman unik gak sih terkait tentang keuangan, membahas dengan pasangan gitu ya? Ada riak-riak gak sih? Apa maksudnya keributan gitu ya bahas keuangan? Sebenarnya kalau keuangan itu sensitif ya Mbak ya, benar-benar sangat sensitif. Kayak nggak kenal siapapun itu gitu, mau pasangan kita ataupun keluarga kita juga. Gitu. Dan kebetulan aku sama suami aku tuh kita terbuka sih, alhamdulillahnya aku terbuka. Dan sempat kenapa bisa awalnya tidak terbuka karena kayak misalnya masuk cuman berapa tapi nggak dihitung. Tapi akhirnya jadinya kitanya ngerasa dirugikan gitu loh ya pihak ya perempuannya gitu. Tapi makanya akhirnya aku mengadakan musyawarah itu. Ayo yuk kita musyawarah yuk, daripada kita berantem jadinya nggak enak, kedengeran juga. Dan ini kan masalahnya kita juga bareng-bareng ya untuk berkeluarga, bukan cuma kamu doang gitu yang mencari uang dan aku pun juga cari uang gitu. Jadi memang harus sama-sama kompak juga sih untuk masalah keuangan dan harus terbuka. Kalau menurut aku sih itu, karena kita sudah berkeluarga, ngapain sih kita tutup-tutupin gitu. Betul. Jadi Sobat Mes memang harus ada keterbukaan. Sebaiknya ngomongin keuangan ini dilakukan sebelum kita berkeluarga gitu ya. Biar nggak ada dusta di antara kita ya kan. Karena token listrik nggak dibayar pakai cinta kan. Jadi harus bisa membahas keuangan juga ya. Jadi banyak sekali manfaat ketika perempuan ini terliterasi keuangan dengan baik. Karena memang menurut fakta juga banyak sekali para perempuan, khususnya ibu rumah tangga, yang terjebak dengan pinjol ilegal gitu ya. Oke, mungkin banyak sekali faktornya, mungkin karena tadi nggak ada keterbukaan gitu ya, dikasih suami mungkin terbatas, tapi keinginan ABCD gitu banyak gitu ya, dan akhirnya memutuskan terlibat dengan pinjaman-pinjaman yang akhirnya membuat jadi berantakan gitu ya. Oke, Mbak Marsha, kalau menurut Mbak Marsha sendiri, kalau ngomongin keuangan, perempuan ini kan tidak menutup kemungkinan saat ini memiliki pendapatan yang lebih besar daripada pasangannya. Oke, banyak sekali yang perempuan dianggap sombong nih, mentang-mentang punya pendapatan lebih besar gitu ya. Ada nggak sih trik-trik khusus buat perempuan atau Sobat Mes di luar sana gitu ya? Kalau saat ini punya pendapatan lebih besar daripada pasangannya, kita harus seperti apa nih sikapnya Mbak Marsha? Kalau aku balik lagi sih, yang megang anak kita itu kita sendiri sebenarnya, kendalinya, kontrolnya. Anak mau apa
ya nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya itu salah, kita harus ngasih tahu juga. Sama dengan literasi keuangan. Kalau kita misalnya mau minta anak jangan boros, ya maknya jangan boros, jangan sering-sering beli. Kalau mau ini ngumpet kali ya. Dia harus save, harus menabung. Jangan lupa nabung, Nak. Kalau mama kasih uang, misalnya uang jajannya let's say 50.000 gitu, sisihkan minimal 10%. 5.000 10.000 dia masukin, whatever dia mau simpannya dalam bentuk apa, sekecil apapun dia harus menabung.